Sorotan berita internasional kembali hadir di Sapa Dunia Kompas Pagi bersama saya Edwin Chan, saudara. Serangan udara Israel menghancurkan bangunan perumahan di kawasan Al-Rimal, Gaza, Palestina. Israel mengklaim bangunan tersebut dijadikan tempat persembunyian Hamas. Inilah detik-detik serangan Israel menghantam bangunan di Al-Rimal. Israel mengklaim serangan menargetkan persembunyian Hamas. Serangan Israel dikecam Hamas karena menyasar kawasan perumahan dan pengungsian. Israel menyerang gedung-gedung di sekitar pengungsian warga Gaza. Akibatnya sejumlah warga kehilangan tempat tinggal. Inilah detik-detik serangan Israel yang menghancurkan gedung di sekitar pengungsian. Warga Gaza yang mengungsi kembali kehilangan tempat tinggalnya. Serangan Israel telah menargetkan gedung-gedung tinggi di sekitar tenda pengungsian. Serangan Israel telah menewaskan dan melukai banyak warga sipil, memaksa ribuan orang mengungsi dari rumah mereka. Saudara, rentetan serangan udara Israel ke Gaza menewaskan sedikitnya 32 orang, 12 diantaranya merupakan anak-anak. Israel meningkatkan serangan di seluruh Gaza. Sejumlah gedung tinggi pun dihancurkan. Israel menuduh Hamas menempatkan peralatan pengintaian di gedung-gedung tersebut. Israel telah memerintahkan warga untuk meninggalkan wilayah Gaza, sementara ratusan ribu orang masih bertahan, berjuang dalam kondisi kelaparan. Serangan Israel juga menghantam sebuah tenda pengungsian di bagian barat Dir al-Balah di Gaza Tengah. 6 orang tewas, saudara. Serangan tersebut menewaskan sekeluarga yang baru tiba di Dir al-Balah pada minggu lalu setelah melarikan diri dari tempat penampungan di kota Gaza. Keluarga tersebut adalah salah satu dari banyaknya keluarga yang terpaksa meninggalkan rumah dan penampungan di sekitar Gaza. Dalam beberapa minggu terakhir, militer Israel meningkatkan serangannya di kota itu. Gempuran militer Israel yang bertubi-tubi ke permukiman memaksa warga Palestina meninggalkan Gaza. Warga Gaza memadati wilayah Wadi Gaza di jalur Gaza Tengah untuk pindah ke selatan yang disebut Israel zona kemanusiaan. PBB memperkirakan jumlah pengungsi melonjak hingga 100.000 orang dari pertengahan Agustus hingga September. PBB menyatakan wilayah selatan sudah terlalu padat dan dapat memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Sementara itu, saudara, puluhan pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di Madrid, Spanyol. Selain memprotes perang, pengunjuk rasa juga menolak keikutsertaan tim balap sepeda Israel. Para pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di sepanjang rute balap sepeda La Vuelta di Madrid, Spanyol pada Sabtu waktu setempat. Mengantisipasi meluasnya protes, pemerintah setempat mengerahkan hingga 2.000 warga sipil ke Madrid untuk etape terakhir di hari Minggu. Dalam aksinya, para aktivis memegang spanduk bertuliskan "Hentikan Genosida". Protes tersebut terjadi di tengah seruan agar tim Israel diskors dari kompetisi. Karenanya aksi ini berlangsung selama etape 20 Grand Tour balap sepeda La Vuelta di kota Madrid. Aksi unjuk rasa yang sama dilakukan pengunjuk rasa di Sao Paulo, Brasil pada Sabtu waktu setempat. Mereka mengecam tindakan Israel di Palestina dan di negara-negara Arab.
Para pengunjuk rasa juga menunjukkan solidaritas untuk komunitas kemanusiaan di armada sumut global yang sedang terhambat berlayar ke Gaza. Para pengunjuk rasa menyerukan stop genosida dan meminta dunia internasional bertindak agar aturan perang tidak didikte oleh Amerika Serikat dan Israel. Pada hari yang sama, saudara, ratusan pengunjuk rasa memenuhi jalanan kota Paris, Prancis. Aksi bela Palestina juga disertai aksi solidaritas untuk armada sumut global yang berlayar menantang blokade laut Israel. Para peserta aksi membawa perahu-perahu kecil dari kertas sebagai bentuk dukungan untuk armada tersebut, sambil mengibarkan bendera Palestina dan juga memegang plakat bertuliskan "Dihantam ombak tetapi tidak tenggelam". Para pengunjuk rasa menyebut Israel adalah negara dengan kejahatan selama 67 tahun. Informasi lainnya, saudara, jalanan utama di kota London dipenuhi demonstran yang berunjuk rasa untuk serangan yang menewaskan Charlie Kirk, aktivis media sosial dan influencer teman dekat Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada pekan lalu. Lebih dari 110.000 pengunjuk rasa berkumpul dalam aksi demo bertajuk Festival Kebebasan Berbicara yang dimotori aktivis ultranasionalis Inggris. Ketegangan sempat terjadi dalam aksi unjuk rasa saat polisi mencoba memisahkan pengunjuk rasa yang menyatakan diri mereka gerakan anti-fasisme. Polisi bahkan mengumumkan menangkap 9 orang dari pengunjuk rasa pendukung Charlie Kirk karena menyerang petugas. Usai jeda, saudara, ada informasi 2 jet tempur Rafale Prancis melintasi wilayah udara Polandia dalam operasi NATO untuk memperkuat pertahanan di Eropa Timur. Hadir usai jeda.